Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti kajian ini secara online di tempatnya masing-masing, yang insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perhatian khusus dari Imam kita Imam Syahibul Asri wa jamana ajalallah farjahu syarif. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini, malam minggu atau malam ahad, pada pengajian malam ini kita sampai kepada pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita laksanakan sampai akhir pertemuan kita tentang Imam Syahibul Asri wa Zaman, tentang Imam Mahdi insyaallah. Tentu masih panjang perjalanan kita, ini masih muqaddimah dan kita masih membahas tafsir ayat pertama tentang Imam Mahdi yang insya Allah sudah hafal semuanya ya. Sudah hafal buat ya, bisa dicoba dites. Siapa yang mau dites? Ya. Gimana aja berbunyi? Pertamanya walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri andal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Bismillah dulu, kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sekali lagi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sekali lagi kita niatkan pahala ayat ini yang kita baca hadiatkan kepada Rasulullah, pada para ma'asumin dan semua orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Ya lagi 1, 2, 3. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul aliyyil azim. Insyaallah tiap hari dibaca siang dan malam sehingga terus menjadi wiridan yang sangat utama insyaallah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita tentang Imam Mahdi yang memang masih jarang dibahas. Dan saya akan menjelaskan secara pelan-pelan ya, dan secara berurutan. Harus sabar mengikutinya sampai kita paham betul siapa imam kita. Karena man mata lam ya'rif imam zamani mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak mengenal imam zamannya, sekarang Imam Mahdi ya, kemudian keburu meninggal, maka matinya mati jahiliyah. Terutama kalau punya kesempatan mengkaji Imam Mahdi, sudah di-share
sudah diundang, sudah tahu, nggak mau ngaji, sampai nggak kenal, meninggal, mata mitatan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita telah membahas dan telah memahami bahwa keberadaan dan kehadiran atau akan munculnya imam kita, Imam Mahdi, imam zaman, itu bukan saja termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, bahkan juga tercatat, tertulis dan termaktub di dalam kitab-kitab agama yang lain, agama Yahudi dan agama Masehi, bahkan agama Zoroaster ada di sana tertulis. Kemudian mengenai Imam Mahdi ajalallahu farjahu syarif, di dalam kitab suci Al-Quran itu yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, yang tadi kita baca, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithu ibadiyas salihun. Itu sudah kita bahas tafsirnya dalam 3 pertemuan yang sambil dari kitab tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Amsal. Al-Mizan 20 jilid, Al-Amsal juga 20 jilid. Poin ketiga bahwa arti dan terjemahan secara bebas, terjemahan luas dari ayat tersebut, ayatul laqad katabna adalah, dan sungguh telah kami tetapkan dengan pasti sebagai qadha yang mahtum di dalam kitab Zabur, setelah kami tetapkan, kata Allah juga di dalam kitab Taurat, bahwasanya hamba-hambaku, kata Allah, yang soleh, yaitu para imam ma'sum dan para pengikut setia mereka, akan mewarisi bumi ini dan akan mengelola hasil bumi ini dengan semua kekayaannya, ya, dengan berbagai kekayaannya itu dengan baik dan dengan penuh keadilan secara merata. Itu terjemahan bebas ayat tersebut. Kemudian poin keempat adalah bahwa menurut Sayyiduna Al-Allamah Al-Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa bumi ini akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kemusyrikan dan kesyirikan, dari macam-macam maksiat dan kerusakan, dan akan dihuni bumi ini oleh manusia yang soleh-soleh, yang semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya sama sekali. Nah, penjelasan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 15 yang sudah kita baca, itu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa limakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa libaddilannahum min ba'di khalfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan Allah telah berjanji. Jadi Allah yang berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Beda dengan janji kita, janji manusia bisa khilaf, bisa lupa, bisa melenceng, bisa ingkar. Allah tidak mengingkari janjinya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, ini janji Allah, di antara kamu dan orang yang mengerjakan amal soleh, bahwa Dia, yaitu Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini janji Allah, akan menjadikan orang beriman berkuasa di muka bumi ini. Kapan? Ya nanti. Ini peristiwa dan genosida Palestina sudah mulai berangsur-angsur untuk menyosok kejayaan orang beriman. Dari situ mulainya diuji dulu, disaring dulu. Nanti yang betul-betul beriman setelah ditamhis, bukan lagi disaring, ditamhis, diayak begitu, baru betul beriman, nah akan memenuhi bumi dengan kejayaan dan kemakmuran. Ya, sebagaimana Dia, Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Akan diteguhkan, dikokohkan, akan jaya agama yang Allah ridhai. Sebab ada agama yang Allah tidak ridhai, ada agama yang Allah yang ridhai. Ya, itu yang bagaimana? Itu harus perlu kita melihat kriterianya.
dan dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini saya takut, gelisah, diserang, dibantai, digenosida, nanti akan jaya. Mereka tetap menyembahku dengan tidak bersekutuan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik, yang akan tinggal dalam neraka yang abadi selamanya. Nah, ini sudah kita bahas bahwa menurut Aitul Makarim Asy-Syirazi, inilah orang-orang saleh yang akan memerintah bumi. Kemudian di dalam kitab beliau Tafsir Amsal terdapat pertanyaan, mengapa hanya kedua kitab ini, yaitu kitab Taurat dan Zabur, di antara kitab-kitab yang lain yang disebutkan? Walaqad katana fi Zabur min ba'di dzikri, dua kitab, Zabur dan Taurat. Kenapa tidak kitab yang lain yang disebutkan? Beliau memberikan jawaban, mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Nabi Daud yang sudah kita bahas adalah sebagai salah satu nabi yang besar. Nabi Daud berhasil membentuk dan mendirikan sebuah pemerintahan yang adil di masanya. Dan waktu itu umatnya Bani Israel di masa itu, bukan yang berikutnya, bukan yang sekarang. Ya, sebagai contoh yang nyata, sebagai kaum yang lemah kemudian bangkit melawan orang yang sombong, yang tiran dan menghancurkan. Orang yang tiran itu penguasa yang zalim, sehingga merebut pemerintahan mereka dan mewarisi tanah mereka kepada masa Nabi Daud, sehingga Allah abadikan dengan sebutan min ba'di dzikri. Kemudian mengenai pertanyaan, ada ungkapan abadiyas sholihun, siapakah hamba mulia yang soleh yang kita pahami di sini sebagai yang mewaris kekayaan bumi ini? Beliau Aitul Makarim menyatakan dan menjelaskan bahwa jika kita memperhatikan penambahan kata hamba, ibadi as-solihun, itu ada kata ibadi hambaku, ada kata hamba, ya, maka akan menjadi jelas masalah iman dan masalah tauhid itu menjadi landasan utama. Dengan perhatikan orang-orang saleh yang memiliki makna yang luas, maka akan terlintas di benak kita adanya seluruh atau semua kualifikasi yang layak. Ada syarat-syarat yang layak untuk menerima pewarisan bumi ini. Tidak mungkin tanpa syarat, disaring dulu, diayak dulu, dipilih dulu, sampai betul-betul beriman, iman yang hakiki, maka akan mewariskan bumi ini nanti. Baik dari segi ketakwaan, ilmu dan kesadaran, maupun dari sisi kemampuan dan kekuatan, serta dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pemahaman sosial. Beliau melanjutkan, ketika hamba-hamba yang beriman mempersiapkan kualifikasi dan landasan ini untuk diri mereka, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dan menolong orang beriman tersebut. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tiran, orang yang kafir seperti Netanyahu dan antek-anteknya, termasuk kaum muslimin atau penguasa yang munafik dari kaum muslimin akan dihancurkan dan akan memutus tangan-tangan mereka yang penuh dosa, sehingga mereka tidak lagi memerintah tanah mereka, melainkan tanah itu menjadi milik orang-orang yang mustadafin, lalu mereka akan mewarisinya. Itu kata beliau seperti itu. Itu pembahasan yang telah lalu, saya ulang sedikit. Kita masuk kepada pembahasan tentang hadis-hadis dan riwayat tentang Imam Sahibul Asri wal Zaman, sesuai dengan ayat yang kita baca, Al-Anbiya ayat 105. Di kitab Tafsir Amsal ada tema atau subtema buhuthun, pembahasan-pembahasan atau penelitian-penelitian. Riwayatun haula Thawratil Mahdi alaihissalam, ada riwayat tentang revolusi Al-Imam Mahdi alaihissalam atau ajalul farjah syarif. Laqad fussirat hadhil ayatu fi ba'd riwayati bi ashabil Mahdi alaihissalam, kama nara riwayatan fi tafsir Majma' al-Bayan 'an al-Imam al-Baqir alaihissalam fi dhail hadhil ayah hum ashabul Mahdi fi akhir zaman. Ini kita akan baca hadis-hadis riwayat yang ada di kitab Syiah, juga ada di kitab Sunni, cuma jarang yang membaca tentang tafsir dan makna tadi itu. Annal arda yarithu ibadiyas salihun. Ya, terjemahnya tadi saya baca itu adalah
Ayat ini telah ditafsirkan dalam beberapa riwayat sebagai merujuk kepada para pengikut Imam Mahdi. Sebagaimana kita lihat dalam sebuah riwayat dalam tafsir Majmu'ul Bayan dari Imam Baqir alaihissalam, di bagian akhir ayat ini tertulis mereka adalah para pengikut Imam Mahdi di akhir zaman. Itu yang mewariskan bumi ini dengan semua isinya. Andal arda ya'tibadi salun al-Imam Mahdi dan semua pengikutnya, hamba-hamba yang soleh. Wajah fi tafsir al-Qumi fi dhali hadhil ayati annal arda yarithuha ibadiyas salihun al-qa'imu wa ashabuhu. Di dalam kitab tafsir yang lain, tafsir al-Qumi namanya, di bagian akhir ayat ini disebutkan sebuah riwayat bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Beliau berkata, itu adalah al-Qaim, yaitu imam zaman dan para pengikutnya. La yakhfa anna ma'na hadhil riwayat laysa al-hasr, bal huwa bayan misdaqin 'alin wa wadih. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa makna dari riwayat-riwayat semacam ini itu bukan pembatasan semata, melainkan merupakan penjelasan tentang contoh yang tinggi dan jelas. Di hadisnya sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwa yang akan bangkit nanti adalah Imam Sahibul Asri wal Zaman. Imam Mahdi itu sampai meyakinkan, terutama di kalangan Ahlul Bait yang menyambut baik. Di Sunni pun banyak hadis-hadisnya, cuma kurang diperhatikan, kurang dibahas. Kata beliau selanjutnya, wa qulna miraran inna hadhihi tafasir la tuhaddu min umumiyati mafhumil ayati mutlaqan. Kami telah berulang kali mengatakan, kata beliau, bahwa tafsir-tafsir ini sama sekali tidak membatasi keluasan makna ayat tersebut. Jadi maknanya luas. Iya. Ketika disebut al-Qaim bukan berarti betul-betul al-Qaim yang akan mewarisi. Ya tentu ada tahapan-tahapannya. Ya. Kalau kita melihat tafsir secara nyata, tafsir real tentang revolusi dan kebangkitan kaum mukminin, maka revolusi Islam Iran juga, revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini Qaddasi Sirruh, termasuk annal arda yarsa ibadiyas salihun, cuma tidak mutlak, hanya sebagian bumi saja, tidak seluruh dunia. Bisa begitu maknanya. Wa bina'an 'ala hadza fa fi kulli zamanin, kata beliau, fa fi kulli zamanin, di setiap zaman, wa fi ayyi makanin yanhaddu fi ibadullah salihun biwajhi adh-dhulmi wal fasadi fa innahum sayantasiruna 'aqibatal amr wa yakununa warasatal ardi wa hakimiha. Artinya, berdasarkan hal ini, di setiap zaman dan dimanapun hamba-hamba Allah yang soleh bangkit melawan, mengadakan revolusi, melawan kezaliman dan korupsi dan berbagai kejahatan, maka mereka pada akhirnya akan menang dan menjadi pewaris serta penguasa yang abadi, yang berkelanjutan sampai akhir masa. Faqad ruwiyat riwayatun katsiratun jiddan balagat haddat tawaturi an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa a'immati ahli bait alaihi salam wa an tariqis sunnah, yani ahli sunnah wa syiah fi sya'd al-mahdi alaihi salam, wa kulluha tadullu ala anna hukm al-ardi sayaqau fi aidi as-salihin. Artinya, telah diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, yang bahkan mencapai mutawatir. Jadi hadis mutawatir, hadis yang sangat kuat, yang kalau orang ada yang membantahnya setelah dia paham, dia mengerti, dia bisa murtad. Sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu, sadar yang mutawatir, sengaja ditentang, bisa murtad. Kalau yang menentangnya itu sudah paham, dengan kesadaran, dengan kesengajaan, bisa murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis Imam Ahmad mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para imam ma'sum Ahlul Bait alaihi salam, melalui jalur ahli sunnah dan juga syiah mengenai Imam Mahdi, dan semuanya menunjukkan bahwa pemerintahan bumi ini nanti akan berada di tangan orang-orang yang soleh, yaitu Imam Mahdi dan para pengikut setianya.
Wa inna rajulan min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu fayamla'u al-ardha qistan wa adan kama muliat zulman wa jawra. Sesungguhnya seorang pria, seorang laki-laki dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi, dari zuriyah Nabi, yaitu Imam Muhammad Al-Mahdi, akan bangkit nanti, akan mengadakan revolusi dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan kebenaran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Jadi sekarang sudah kelihatan kan ketidakadilan di seluruh dunia kelihatan merata. Kezaliman, kejahatan, genosida, macam-macam kejahatan telah nampak. Nanti pada masanya akan ditegakkan keadilan. Oleh siapa? Oleh imam kita, imam zaman Imam Mahdi yang wajib, yang harus, yang lazim kita mengenalnya dengan baik. Jika tidak, jika mengabaikan bisa mati jahiliyah. ومن جملة روايات الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقلته أكثر المصادر الإسلامية. Ini ada hadis yang juga terkenal yang berbunyi lau lam yabqa minad dunya illa yawmun la tawwalallahu dzalika al-yawm hatta yab'atha rajulan salihan min ahli baiti yamla'ul arda qisran wa adla kama mulal zulman wa jawra. Artinya di antara riwayat yang terkenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sebagian besar sumber Islam adalah hadisnya berbunyi kata Rasulullah, seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya satu hari. Ini tentang peandaian perkara sudah saya jelaskan ya. Seandainya dunia tinggal sehari lagi besok kiamat, itu seandainya, maka sebelum kiamat maka Allah akan memanjangkan hari itu sampai dia mengutus seorang pria yang saleh dari keluargaku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebenaran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Ini ungkapannya luar biasa. Ada ungkapan yang betul-betul penegasan dari sini, yaitu laulam yabqa minad dunya illa yawm. Kalau dunia ini sudah habis masanya kecuali satu hari saja, maka Allah panjangkan hari itu untuk mengutus Imam Mahdi. Ini apa artinya? Ini penekanan yang sangat kuat bahwa kehadiran dan kemunculan Imam Mahdi itu pasti, nggak bisa ditolak, nggak bisa diingkari. Hadisnya sangat banyak. Ya kalau kita tidak mengkaji, tidak membaca, tidak membahas, ulama nggak menyampaikan, bukan berarti nggak ada, bukan berarti lemah. Ya ulamanya nggak membahas, ulamanya nggak mengkaji, ulamanya nggak menyampaikan. Ya kalau orang awam yang nggak salah, nggak tahu, nggak ngerti kitab, nggak tahu hadis, yang salah ulamanya. Kalau ulamanya yang ngerti, sebab nggak semua ulama juga mengerti. Inna jama'atan min kibari ulama Islam min ahli sunnah wa syiah, kata beliau, qadiman wa hadisan qad sarrahu fi kutubihim bi anna al-ahadits al-waridah fi qiyamil Mahdi alaihi salam balaghat hadda tawatur. Perhatikan maknanya. Kata Al-Bakar Syadaji dalam tafsir Al-Amsal bahwa sejumlah ulama besar Islam, para ulama baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang, telah secara tegas menyatakan di dalam kitab-kitab mereka Sunni maupun Syiah bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang kebangkitan, tentang revolusi Imam Mahdi itu telah mencapai tingkat mutawatir, di atas sahih mutawatir. Jadi ini masalah Imam Mahdi bukan main-main. Ya, jarang dibahas, sangat disayangkan. Jadi baik Sunnah maupun Syiah sama sepakat tentang Imam Mahdi, hadisnya mutawatir, nggak boleh main-main. Yang mengingkar dengan sengaja akan bisa jadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sengaja saya bawa, ya, ini kitab gede banget ini, bawahnya berat betul. Ya, kitab ini kebaca nggak judulnya dari situ? Iya. Ini judulnya kitab ini Al-Imam Al-Mahdi Inda Ahli Sunnah. Ini kitab semuanya isinya hadis. Tentang siapa? Tentang Imam Mahdi.
Hadis-hadis siapa? Hadis-hadis ahli sunnah. Hadis saja ahli sunnah di seorang wali mengumpulkan di kitab ini tentang Imam Mahdi. Ya. Nah, kemarin malam apa ya? Malam Jumat ada tamu dari Lampung, seorang pemuda ahli sunnah, seorang NU. Saya diskusi dengan beliau, ngobrol macam-macam pembahasan sampai kepada bahasan tentang Imam Mahdi. Ya. Ya, saya tunjukkan kitab ini. Ya, ahli sunnah punya kitab ini, itu bisa dilihat. Kata pemuda itu, ya saya dengar saat tentang Imam Mahdi, tapi global, nggak pernah dengar perinciannya, dan ulama nggak pernah merinci membahas secara detail tentang Imam Mahdi. Saya katakan bahwa ketika ulama tidak merinci bukan berarti tidak ada di hadisnya, dan banyak, cuma mereka belum mau merinci. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Tanyakan saja kepada mereka. Kalau ulama Syiah sudah bukan saja merinci, ya merayakannya, mendiskusikannya, menulis karangan dengan sangat luas, ya bukan doa-doanya, sangat detail. Ulama Sunnah kenapa nggak merinci? Ya tanyakan kepada mereka kenapa nggak merinci tentang Imam Mahdi, padahal hadis-hadis ini sangat banyak dan mutawatir, bisa dibaca, bisa ditemukan, bisa bertanya kepada mereka. Begitu. Walaupun memang kenyataan bahwa hadis-hadis di Syiah tidak sebanyak, tidak sekomplit di ahli sunnah. Karena peristiwa apa? Karena beberapa peristiwa, paling nggak ada 3-4 peristiwa. Pertama, ditolaknya Sahifah Imam Ali, ya, Mushaf Imam Ali. Yang kedua, dibakarnya hadis oleh khalifah pertama, khalifah kedua membakar lagi, sehingga hadisnya otomatis berkurang. Sejarahnya ada, kenapa nggak diungkap? Ya tanya kenapa nggak diungkap. Bisa dibaca dalam sejarah penulisan hadis, yang juga sudah ada bahasa Indonesianya, dijelaskan di sana. Ala kulli hal, itu perlu kita singgung walaupun sedikit, supaya enggak, kalau nggak disinggung nanti nggak tahu, ya. Dan nggak bisa menjadi bahan diskusi atau bahan penelitian. Disinggung dikit nanti tidak teliti. Bagi yang sadar, yang itu akan meneliti. Ketika disinggung nggak tahu, nanti yang tahu nanti masuk di akhirat. Kenapa nggak usah tahu walaupun secara global? Saya yang tahu takut, nggak usah sama sekali takut juga. Saya kasih tahu walaupun secara global. Paling detail, ya datang ke rumah kita diskusi. Begitu insya Allah. Kata beliau, walaysa li ayyin inkaruha bi ayyi wajhin hatta anna kutuban qad ulifat fi hadha sadadi bi suratin khasatin tastati'u an tutalli'a ala tafsiliha fi dhailil ayati 33 min surat At-Taubah. Kata beliau, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya dalam bentuk apapun. Bahkan ada kitab-kitab yang khusus yang ditulis mengenai hal ini, mengenai Imam Mahdi, yang dapat Anda lihat rinciannya di bagian akhir ayat 33 surat At-Taubah. Itu tentang Imam Mahdi dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tema berikutnya atau subtema dari kitab Tafsir Amsal tentang Bisyaratu Hukumati Sholihina fi Mazamir Dawud. Ini kita baca cepat saja. Tentang kabar gembira tentang pemerintahan Imam Mahdi dan orang yang soleh dalam kitab Mazmur Nabi Dawud yang sudah kita baca. Kita lewati saja. Mimma yulfitun nazar annahu yulahadhu, atau saya lewati saja apa Arabnya ya supaya cepat. Kita akan bahas yang lain nanti insyaallah. Saya langsung baca terjemahan saja, bicara bebas. Kata beliau, yang menarik perhatian adalah bahwa dalam kitab Mazmur Dawud yang sekarang merupakan bagian dari kitab-kitab perjanjian lama, terdapat ungkapan yang sama atau mirip dengan ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu annal arda atau walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yatabadi salihun, di beberapa tempat. Dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi banyak perubahan dalam kitab-kitab tersebut, kitab Zabur atau Mazmur, bagian ini tetap terjaga dari manipulasi tangan manusia. Tentang Imam Mahdi ada di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kata beliau, kita membaca dalam Mazmur 37 ayat 9 yang isinya, karena orang-orang yang berbuat jahat akan dibinasakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mereka bilang ke Tuhan, yaitu Imam Mahdi, akan mewarisi bumi. Dalam waktu singkat orang jahat tidak akan ada lagi. Di tempat lain dalam Mazmur yang sama ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi dan akan bersuka cita dalam kelimpahan damai sejahtera. Demikian pula dalam Mazmur 37 ayat 27,
Tema ini terlihat dengan ungkapan yang berbunyinya seperti ini. Karena orang-orang yang diberkati oleh Allah akan mewarisi bumi, sedangkan yang terkutuk akan terhapus jejaknya. Kemudian dalam Mazmur ini ayat 29 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang saleh akan mewarisi bumi dan akan diam di dalamnya selama-lamanya sampai hari kiamat, nyambung ke alam akhirat. Dan dalam ayat 18 dari kitab Mazmur juga terdapat sebuah tulisan, sesungguhnya Allah mengetahui hari-hari orang-orang yang saleh dan warisan mereka akan kekal selamanya. Kemudian kata beliau, kita dapat memperhatikan dengan jelas bahwa sebutan orang-orang yang saleh yang disebutkan dalam kitab Al-Quran juga muncul dengan ungkapan yang sama di dalam kitab Mazmur Nabi Dawud. Selain itu terdapat pula istilah-istilah lain seperti orang-orang yang benar, yang diberkati, yang bertawakal, dan yang rendah hati, atau yang memiliki makna serupa dalam ayat-ayat yang lain. Orang mengatakan ibadiyas sholihin. Di kitab Taurat, Zabur ada ungkapan hamba yang diberkati, hamba yang bertawakal, hamba yang soleh, dan lain sebagainya. Kata beliau, ungkapan-ungkapan tersebut merupakan bukti yang menunjukkan keluasan pemerintahan orang-orang yang saleh dan sangat selaras dengan hadis-hadis tentang kebangkitan Imam Mahdi. Ya, itu tentang serikas kebangkitan Imam Mahdi. Jelas ya, walaupun sekilas Mahdi keyakinan kita Imam Mahdi pasti bangkit, dan juga dijelaskan dalam kitab-kitab Taurat dan kitab Zabur dan kitab yang lainnya. Artinya berbicara tentang hukamus sholihina qanun takwini. Pemerintahan orang-orang yang saleh adalah hukum alamiah, hukum takwini. Ini agak sulit ini, kita perlu konsentrasi sedikit tentang adanya undang-undang takwiniyah. Ya, ada undang-undang tasyri'iyah, ada takwiniyah. Kalau tasyri'iyah syariat, wajibnya sholat, wajibnya zakat, haji, haramnya berzina, haramnya khamar, dan seterusnya. Ini namanya hukum tasyri'i atau undang-undang tasyri'i, ya, hukum syariat. Ada undang-undang takwini sifatnya alam, seperti terbitnya matahari tetap seperti itu, kemudian rembulan, bintang-bintang, berjalannya angin, semuanya itu adanya musim panas, musim dingin. Itu hukum takwini, hukum alami namanya. Ya, nanti kita hubungkan tentang hukum alami ini, hukum takwini ini, atau konun takwini ini dengan keberadaan hadir Imam zaman. Ada hubungannya. Insyaallah kita baca perlahan-lahan. Birragmi min annahu yas'abu ala ulaika alladhina shahidu wa 'ashu fi dhilli hukami at-tawaghit adh-dhalimah wa lutatil mutajabbirin qabul hadhihi al-haqiqah bisuhulah wa hiya anna kull hadhihi al-hukumati ala khilafi nawamis al-khilqah wa qawanin 'alam al-khilqah wa anna ma yansijimu ma'aha huwa hukamu salihin al-mu'minin illa anna tahlilat al-falsafiyyah tantahi ila anna hadhihi haqiqah waqiyah. Artinya, perhatikan baik-baik, kata beliau, meskipun sulit bagi mereka, bagi siapa? Pengikut agama Yahudi, agama Nasrani, dan orang yang mengingkarinya, sulit buat mereka. Mereka telah menyaksikan dan hidup di bawah kekuasaan para tiran yang zalim dan angkuh, untuk sulit untuk menerima kenyataan ini, kenyataan adanya Imam zaman yang akan hadir. Sulit menerima kenyataan dengan mudah. Jadi bahwa semua pemerintahan seperti itu bertentangan dengan hukum penciptaan dan aturan alam semesta. Artinya bahwa adanya pemerintahan yang zalim, yang tiran, yang jahat, menindas, itu bertentangan bukan saja bertentangan dengan fitrah manusia, dengan kemanusiaan, tapi bertentangan dengan hukum alam semesta. Ketika menjadi hukum alam semesta akan rusak semuanya ekosistem ini. Kenyataan adalah bahwa pemerintahan yang sejalan dengan fitrah penciptaan adalah pemerintahan orang yang saleh yang beriman. Jadi ada pemerintahan yang sejalan dengan undang-undang alami, ada yang tidak sejalan. Nah, ketika pemerintah sejalan dengan undang-undang alam ini, dia akan mensejahterakan semua alam, bukan saja manusia, bahkan jin, bahkan juga tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, bahkan semuanya akan sejahtera. Karena semuanya bernyawa, ya, bahkan bebatuan, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan jaya. Ketika tidak sejalan suatu pemerintahan yang zalim, yang diktator, yang dirugikan pertama manusia, kelihatannya manusia, padahal yang lain pun dirugikan, mengeluh.
sedih, nanti mengadu pada Allah. Siapa yang lain? Ya tumbuh-tumbuhan, ya hewan, matahari, bumi, semuanya akan mengeluh kepada Allah ketika pemerintah itu dilakukan secara zalim. Dia tidak melakukan hubungan yang baik, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Analisis filosofis pun pada akhirnya menyimpulkan bahwa hal ini merupakan sebuah kebenaran yang nyata, bahwa hukum alam semesta ini harus sejalan dengan pemerintahan orang-orang yang beriman. Ketika orang bukan orang beriman, orang munafik misalnya, yang berkuasa semena-mena, maka akan merusak alam semesta. Semua itu rusak, ya. Wa bina'an 'ala hadza fa inna jumlata annal arda yarithu 'ibadiyya salihun qabla an takuna wa'dan ilahiyan. Qabla an takuna wa'dan ilahiyan fa innaha tu'tabaru qanunan takwiniyan. Berdasarkan hal ini, maka ungkapan sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh sebelum ia menjadi sebuah janji ilahi, terlebih dahulu merupakan sebuah hukum alamiah kauniyah. Ya. Saya ulangi, qabla an takuna wa'dan ilahiyan fa innaha tu'tabaru qanunan takwiniyan. Jadi sebelum menjadi janji Allah, itu sebagai qanun takwini atau hukum alamiah, hukum kauniyah. Tawdhihu dzalik, penjelasannya adalah inna alamul wujudi ala haddi alamina atau ala haddi ilmina majmu'atun minal anzimati wal qawanin tahkumu jami' arja'i hadzal alam wa hiya bidzatiha dalilun ala wahdati hadzal nizami wa irtibati ajza'ihi. Artinya bahwa alam semesta ini ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan-hewan, pepohonan, lautan, gunung, matahari, bidang-bidang, semuanya alam semesta ini. Di alam dunia ini juga, sejauh yang kita ketahui, itu merupakan sekumpulan sistem. Di sistem yang Allah ciptakan itu harus sejalan semuanya, saling berkaitan satu sama lain, ya. Dan hukum yang mengatur seluruh penjuru alam ini, hukum-hukum tersebut pada hakikatnya menjadi bukti adanya kesatuan dalam sistem ini serta keterkaitan erat antara seluruh bagiannya. Misalnya katakanlah kita punya HP ini, ya, kita punya gadget. Ini saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, antara kabel misalnya, bautnya, ininya, apa, semuanya berkaitan. Ketika ada komponen yang halus sedikit saja rusak, maka akan terhenti, akan rusak, terganggu semuanya. Ketika antum punya motor, antum punya mobil, kan mesinnya banyak itu, motornya banyak komponennya. Ketika bagian saja rusak, maka terganggu yang lain. Kayak kita punya badan. Di badan kita ada kepala, tangan, kaki, di dalamnya ada jantung, paru-paru, darah, gula darah, sel-sel, semuanya itu ada macam-macam organ tubuh. Sebagian organ tubuh saja rusak, misalnya ginjalnya atau mahnya, maka yang lain akan ikut rusak. Begitu. Alam begitu juga. Ketika sebagian alam ini dirusak karena undang-undang manusia, ya, yang koruptor, yang zalim, maka akan merusak seluruhnya. Semua kebagian, ya, kena efek kejahatan orang tersebut atau pemerintahan tersebut. Karena ini satu kesatuan semuanya. Wujudun nizam wal qanun fi alam wujud wal khalaq tu'tabaru min ahammi masail hadzal alam. Kata beliau, keberadaan sistem dan hukum dalam alam semesta dan ciptaan ini merupakan salah satu persoalan paling penting di dunia ini. Saya baca terjemahannya saja. Sebagai contoh, jika kita mendapati ratusan otak elektronik, ya, yang ada di pesawat misalnya, ya, ada di pesawat misalnya yang kecepatannya kayak pesawat supersonik, atau yang sangat rumit di setiap mesin atau motor yang kita saksikan. Nah, kita mendapati misalnya ada ratusan otak elektronik yang sangat canggih, yang saling terhubung satu sama lain untuk mempersiapkan perjalanan ke luar angkasa. Kayak pesawat kan sangat unik itu, baik pesawat ke luar angkasa. Itu banyak otaknya, ya. Membawa ke luar angkasa bagi para astronot dengan perhitungan yang sangat teliti, dan perhitungan tersebut benar-benar akurat hingga pesawat luar angkasa dapat mendarat tepat di lokasi yang telah direncanakan di permukaan bulan. Padahal baik bulan maupun bumi sama-sama bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, kan bumi kita bergerak ini, bulan bergerak. Kita terasa nggak kalau bumi bergerak? Nggak terasa. Kita kayak di sini terus, padahal bumi bergerak sangat cepat. Gunung bergerak nggak?
gunung bergerak. Kita nggak tahu, kita nggak meneliti, kita nggak sadari. Quran mengatakan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Engkau duga, engkau sangka atau engkau yakini gunung itu jamid, beku dia. Padahal dia cepat sekali. Wa hiya tamurru marrasha. Gunung itu berlalu sangat cepat sekali beredar. Bumi pun begitu pula. Bulan pun begitu, sangat cepat. Tapi kita tidak merasa. Kata beliau, padahal baik bulan maupun bumi sama-sama bergerak dengan kecepatan tinggi. Maka kita harus memahami bahwa peristiwa besar ini sangat bergantung pada sistem tata surya dan keteraturan gerak planet-planet serta bulan-bulannya yang sangat presisi. Sebab jika mereka menyimpang dari jalur dan keteraturan tersebut, walau hanya 1% saja dari 1 detik, maka nasib para astronot bisa menjadi tidak menentu. Sedikit saja melenceng atau bergeser, maka akan rusaklah semua tatanan itu. Ya, seperti itu. Kemudian kita beralih dari alam semesta yang besar menuju dunia yang lebih kecil, semakin kecil hingga sangat kecil. Di alam dunia ini, alam semesta ini, yang di langit, yang di bumi. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada arus, ada yang lain kita nggak paham. Di bumi ada hutan, ada manusia, ada yang lain. Itu sangat besar. Itu semua saling berkaitan satu sama lain. Makanya kata Rasulullah, laulal hujjah la sakhatil ardu bi ahliha. Itu hadis ada di kitab Syiah yang saya baca. Laulal hujjah, kalau tidak ada imam zaman atau hujjah, la sakhatil ardu, bumi ini akan runtuh bi ahliha, dengan semua penduduknya. Karena itu bumi ini tidak akan runtuh kecuali kalau sudah tidak lagi al-hujjah, sudah tidak ada lagi imam maksum, imam zaman. Karena itu kiamat tidak akan terjadi. Kiamat adalah kehancuran total semua yang namanya materi, materi manusia, materi bumi, materi bintang, bulan, matahari, gunung-gunung, lautan, semua materi hancur total pada hari kiamat. Itu tidak akan terjadi selama masih ada imam zaman, selama masih ada hujjah. Jadi kiamat masih lama sekali. Imam zaman belum hadir. Nanti kan masa rojah itu juga sangat lama sekali. Jadi masih ribuan tahun, sampai kalau kita nggak tahu. Yang mengatakan kiamat sudah dekat dengan imam zaman itu adalah dusta dan nggak paham dan nggak ngerti. Itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya, itulah tentang dunia dan seisinya. Ya, tetap ada sampai pada masa akhir imam zaman berakhir. Imam zaman tidak ada, baru adanya kehancuran nanti. Semuanya kafir, semuanya musyrik, semuanya fasik, baru Allah akan hancurkan, mengalami hari kiamat. Orang beriman nggak lihat kiamat, orang sudah percaya. Kiamat sangat dahsyat. Yang lagi hamil langsung melahirkan. Anak bisa dengan ibunya, ayahnya, anak masih kecil, kocar-kacir. Gunung-gunung berterbangan kayak kapas, kayak laron. Kacau sekali. Itu tidak akan merasakan, melainkan orang yang fasik, yang ahli maksiat. Kita tidak akan menyaksikan itu, ya insya Allah. Di dunia ini khususnya adalah makhluk hidup, sistem dan keteraturan mengambil makna yang jauh lebih vital. Tidak ada tempat bagi kekacauan sedikit pun, sebab terganggunya sistem hanya pada satu sel di otak manusia saja sudah cukup untuk mengubah keteraturan di dunia menjadi sebuah gangguan yang menyedihkan. Kita kan badan kita ini yang kecil-kecil ada sel-sel darah kan. Kita nggak tahu kayak apa kecilnya, kita nggak lihat. Bahkan ada urat-urat syaraf. Di semua badan kita ini ada urat besar kayak otot itu kelihatan, otot ini. Ada urat syaraf, tempat jalannya darah dan oksigen masuk ke situ. Yang ketika darah jalannya lancar, oksigen masuk, akan sehat manusia. Juga ada urat-urat syaraf. Urat syaraf ada di mata, ada di gusi, ya bukan di gigi, di gusi. Ada di otak, ada di semua badan, itu urat syaraf, sangat kecil. Ketika urat syaraf kecil saja terganggu, maka akan bahaya. Ya. Kata beliau di sini, saya baca terjemahannya. Perhatikan baik-baik. Di dalam sebuah surat kabar disebutkan bahwa ada seorang mahasiswa, dia mengalami kehilangan ingatan hampir sepenuhnya akibat guncangan hebat pada otaknya karena kecelakaan lalu lintas. Padahal secara fisik ia tampak sehat dan tidak mengalami cedera serius pada bagian tubuh lainnya. Namun dia tidak mengenali saudara laki-laki maupun perempuannya. Kemudian bahkan ia merasa terganggu ketika ibunya memeluk dan mencium dirinya.
Seraya bertanya, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Ibunya ini maksudnya, wanita asing ini terhadapku. Mereka kemudian membawanya kembali ke tempat kelahirannya, dibawa pulang mahasiswa ini, pulang ke negaranya. Kemudian dimasukkan ke dalam kamarnya, di mana dia tumbuh besar dalam kamar itu. Ya, ada mainan, ada tulisan, ada gambaran dia. Ia pun memandangi hasil karya tangannya sendiri waktu masih kecil. Juga lukisan-lukisan yang pernah ia buat. Dia berkata, anak muda itu, si mahasiswa yang kecelakaan, yang dia sudah tidak normal lagi. Kata dia, saya melihat kamar dan lukisan-lukisan ini untuk pertama kalinya. Dibilang, gak pernah lihat sebelumnya. Udah gak sadar lagi. Mungkin dalam pikirannya ia merasa seolah-olah datang dari planet lain, karena segalanya tanpa asing dan baru baginya. Ketika saraf sedikit kecil saja terganggu, maka orang gak normal, lupa semuanya. Sama ibunya lupa, ya. Ketika ibunya menciumnya, bilang orang asing, orang lain. Dengan ayahnya lupa, saudaranya lupa, semuanya lupa. Sampai dia ke kamarnya pun lupa. Dia melihat seakan-akan lukisannya dia tulis pertama kali dia lihat. Padahal yang terganggu hanya satu sel saja, atau sedikit dari urat sarafnya. Mungkin saja hanya sebagian kecil dari miliaran sel otak yang berhenti berfungsi, yakni sel-sel yang berhubungan masa lalunya dengan masa kini. Namun betapa mengerikannya dampak yang ditimbulkan oleh gangguan parsial ini, sehingga nggak normal, nggak sehat. Apakah mungkin bagi masyarakat manusia dengan memiliki ketidakteraturan, kekacauan, kezaliman, ketidakadilan dan penderitaan untuk memisahkan dirinya dari arus besar sungai penciptaan yang agung? Padahal seluruh alur penciptaan itu bergerak dengan program yang teratur dan sistematis. Tentu tidak, sebab manusia adalah bagian dari tatanan ciptaan ini. Jika ia menentang hukum-hukum alamiah tersebut dengan hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan, maka cepat atau lambat ia akan menghadapi akibat dari penyimpangan tersebut. Sebagaimana setiap bagian dari alam yang menyimpang dari sistemnya akan menghadapi kehancuran. Ini menunjukkan bahwa ketika satu sistem itu dirusak, maka akan merusak yang lain. Jika perlu adanya yang mengatur dengan setepat mungkin. Dan tidak ada yang mengatur setepat mungkin negara ini, alam ini, melainkan imam zaman. Sayangnya ketika Rasulullah meninggal dunia, seorang yang mampu mengatur dunia dan semua alam ini, semua alam jin, alam malakut, alam manusia, alam hewan, semuanya, bukan alam manusia saja yang bisa mengatur, diingkari, ditolak, ditepis, diancam, diteror, dibunuh. Imam Ali dibacok, Imam Hasan diracun oleh istrinya sendiri, Imam Husain di Karbala dibantai, kemudian diracun imam yang lain, sampai terakhir Imam Mahdi yang akan muncul. Karena akibatnya digaibkan beliau supaya tetap ada keberlangsungan hidup ini. Ya. Jadi mereka itu para imam maksum bukan mengatur kita saja, mengatur semua alam. Ya, kalau tidak ada imam maksum maka akan hancur. Kemudian kata beliau, tidakkah kenyataan yang kita saksikan dari keadaan umum dunia ini membuat kita berpikir bahwa manusia pun harus tunduk pada sistem dan hukum alam semesta, baik mereka menghendakinya maupun tidak, bahwa mereka harus menerima hukum-hukum yang teratur dan adil, kembali ke jalan yang hakiki dan hidup selaras dengan sistem agung ini. Sebab sebagaimana seluruh alam semesta bergerak dalam harmoni dan keteraturan yang sempurna, manusia pun sebagai bagian dari alam ini tidak akan menemukan kebahagiaan dan keselamatan sejati kecuali dengan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum tersebut. Menolak keteraturan dan keadilan berarti menantang arus penciptaan yang pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Nah, kita nyimpang sedikit. Kalau kita perhatikan adanya bencana, adanya gempa, adanya tsunami, adanya apalagi longsor, adanya angin topan, macam-macam bencana, itu kan karena ulah manusia sendiri. Allah tidak akan menentukan bencana baik di masa Nabi Nuh, misalnya datang topan dan banjir yang melanda sampai banjir itu naik ke gunung, kan luar biasa. Sampai terjadinya yang lain pun seperti Covid misalnya, yang lainnya, Allah tidak menurunkan bencana atau petaka atau kesusahan kalau manusianya soleh, manusianya benar. Allah menciptakan manusia untuk dijadikan yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi ketika dilanggar, ya itulah bencana. Itu bagian daripada hukum kausalitas, bahwa maksiat, bahwa kefasikan, kemunafikan akan mendatangkan bencana. Yang kita baca dalam doa Kumail. Jadi sekecil apapun maksiat itu akan mendatangkan bencana sebagai teguran. Nah, semakin tinggi ilmu iman takwa seorang,
maka perbuatannya sekecil apapun akan datang bencana. Seperti yang saya ceritakan, ada sahabat Imam Malik datang ke rumah Imam Malik, dikasih kursi oleh Imam Malik, dia duduk langsung patah kursi itu, langsung dia jatuh dan kepalanya bocor. Imam Malik merawatnya, diperban. Kata Imam Malik, kamu jatuh karena kamu nggak baca bismillah. Akibat nggak baca bismillah dia celaka. Buat sahabat Imam Ali yang besar. Buat kita nggak baca bismillah, nggak baca Quran, nggak apa-apa, karena kita orang yang bodoh, kita orang yang sangat rendah. Semakin tinggi ilmu seorang, salah sedikit saja akan berbahaya. Seperti itu. Ini salah makan misalnya, ya makan, katakan makan yang makruh, bukan yang syubhat, yang makruh, berbahaya buat orang tertentu. Buat kita yang haram saja dimakan. Jadi itu bagian daripada sisi alam. Kita lanjut. Kata beliau selanjutnya, jika kita melihat struktur berbagai organ tubuh manusia yang sangat kompleks, ini organ tubuh kita yang materi, ada jantung, paru-paru, darah, semuanya sangat kompleks. Sampai dokter spesialis saja nggak mampu untuk meneliti di bidangnya masing-masing. Dokter mata misalnya, spesialis mata, dia mengurusi mata saja, masih banyak yang belum diberikan. Sampai sebegitu kompleksnya ya tubuh manusia dan organ-organnya. Mulai dari jantung dan otak hingga mata, telinga, lidah, bahkan hingga folikel rambut, kita akan mendapati semuanya tunduk pada hukum sistem dan perhitungan yang sangat teliti. Di saat rambut kita ini dan semua bulu kita itu ada aturan yang Allah sudah mengatur. Ketika salah sedikit akan kacau. Jika kondisi seperti ini berlaku dalam tubuh manusia yang satu, lalu bagaimana mungkin umat manusia bisa hidup dengan stabil dan harmonis tanpa mengikuti aturan, ketentuan, serta sistem yang benar dan adil? Ya, siapa yang memimpin peraturan benar adil? Imam zaman. Sekarang masih belum ada. Maka terjadi kekacauan di mana keadilan belum bisa ditegakkan. Sebab keteraturan dan keadilan adalah fondasi utama agar suatu sistem baik dalam tubuh manusia maupun dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan mencapai keseimbangan. Kata beliau, kita menginginkan kelangsungan hidup umat manusia dan kita berusaha untuk itu. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat kita, masyarakat dunia ini belum mencapai tahap di mana kita benar-benar menyadari bahwa jika kita terus berjalan di jalur ini, itu akan berujung kepada kehancuran kita sendiri. Jadi membiarkan kayak kezaliman, kejahatan kayak di pas ini, membiarkan saja sudah mendukung kehancuran. Itu dunia, iman di akhirat. Ya, ketika mereka dibom, ya di genosida sehari bisa sampai ratusan orang, ulama membiarkan, nggak ada suaranya, berarti menyetujui, bahkan ada yang mendukung Zionis tangan, itu bagaimana? Nah, gimana mereka di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Namun lambat laun kita akan kembali menggunakan akal sehat kita, dan kesadaran serta kedewasaan intelektual itu akan datang kepada kita secara bertahap. Ini kata beliau. Artinya intelektual manusia ini, akal manusia akan berkembang terus, akan meningkat. Semakin dewasa, nanti semakin banyak menuntut keadilan. Sekarang saja menuntut keadilan di Eropa, di Amerika sudah demikian maraknya. Ya kan, mahasiswa banyak diusir, dikeluarkan di DO. Kemudian juga banyak sudah dikeluarkan. Mereka menuntut keadilan. Keadilan dituntut, mereka demo di berbagai negara yang kafir sekalipun. Nah, setelah akan semakin dewasa, bergerak semuanya, dia akan menyongsong kehadiran Imam zaman untuk menegakkan keadilan seluruhnya. Karena ketika mereka menuntut keadilan, nggak ada yang menegakkan, kecuali sedikit-sedikit saja. Ketika nggak ada, maka harus ada bangkit orang yang mampu menegakkan keadilan di seluruh dunia. Karena ada hadis menjelaskan bahwa nanti yang pertama kali dihukum adalah ulama-ulama. Imam zaman di hadis yang pernah kita dengar, Imam zaman pertama mengadili para ulama dulu. Ulama yang mana? Yang munafik. Ternyata ada betul. Ulama yang fasik, baru yang lain. Ya. Kata beliau berikutnya, kita menginginkan keuntungan dan kepentingan kita, namun hingga kini kita belum menyadari bahwa kelanjutan dari siswa-siswa ini justru akan menghancurkan kepentingan-kepentingan tersebut dan membuatnya menjadi sia-sia belaka. Kita seringkali hanya terpaku pada angka-angka dan statistik nyata, seperti misalnya perlombaan senjata, di mana-mana kita melihat bahwa setengah dari kekuatan intelektual dan fisik masyarakat manusia serta setengah dari kekayaan dan modal besar terbuang sia-sia di bidang ini, membuat senjata, berlomba-lomba. Dan bukan hanya terbuang, melainkan juga diarahkan untuk memusnahkan dan merusak setengah manusia. Seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran kita, kita akan semakin jelas melihat bahwa
kita harus kembali kepada tatanan alam semesta yang umum, menyatukan suara kita dengannya dan bersatu dalam keselarasan. Dan karena kita memang bagian dari keseluruhan ini secara hakiki, maka secara praktis kita juga harus menjadi bagian yang selaras agar dapat mencapai tujuan-tujuan kita di berbagai bidang. Terakhir kata beliau, ini terakhir bahasan kita terkait ayat pertama ini sangat panjang. Wan natijatu hiya, kesimpulannya terakhir kata beliau, inna nidhamal khilqati sayakunu dalilan wadihan ala qabuli nidhamin ijtima'iyyin sahihin fil mustaqbali fi alamil insaniyati, wa hadha huwa alladhi yustafadu min al-ayati wa al-bahthi wal ahadits al-martabitah bi qiyamil muslim al-alamil azim al-mahdi al-maw'ud. Kata beliau, kesimpulannya bahwa sistem ciptaan akan menjadi bukti yang jelas atas diterimanya suatu tatanan sosial yang benar di masa depan dalam dunia kemanusiaan. Inilah yang dapat diambil sebagai pelajaran dari ayat yang menjadi pokok pembahasan kita, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan sang pembaharu besar dunia, yaitu Imam Mahdi Ajjalal Farajah Syarif. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajahum. Jadi memang kalau kita bahas tentang hubungan kemunculan Imam Mahdi, kemudian penegakan pemerintahan yang adil dengan keteraturan alam semesta ini, itu pembahasan yang panjang yang luas. Apa sih hubungannya antara keteraturan alam ini, terbitnya matahari, jalannya rembulan, bintang-bintang, angin berjalan, hujan turun, musim semuanya ini dan Imam Mahdi? Apa sih hubungannya? Apa ada atau tidak? Ketika ada bagaimana? Itu kajiannya yang luas dan panjang. Yang jelas ada. Sehingga Allah perlu menurunkan imam zaman untuk menegakkan keadilan. Karena selama tidak adanya keadilan, tidak adanya kerukunan, manusia akan tetap dalam keadaan sengsara, dan yang mereka tuntut tidak akan terbukti. Ini masih secara global dan singkat karena waktu tidak memungkinkan lagi. Jadi kita sudah selesai membahas satu ayat dari beberapa ayat tentang Imam Mahdi. Jadi ayat satu ayat itu kita bahas 4 pertemuan. Yang pertama adalah muqaddimah. Ini malam pertemuan yang kelima. Jadi ayat yang berbunyi walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisa ibadi salihun. Kita bahas 4 pertemuan secara singkat tentunya. Semoga kita di malam berikutnya akan juga dapat kesempatan, panjang umur dapat kesempatan kita bahas kembali ayat yang kedua, insyaallah kajian akan datang. Mungkin ada yang bertanya atau yang menambahkan atau yang mengkritisi atau perbaiki, persilakan. Ya, silakan Bang Arif untuk melanjutkan.